Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sugianto Sulaiman. Saya baru saja, ya kalau saya nggak melihat lah ya, tapi mendengar podcast dari Kardinal Ignatius, Kardinal kita yang bersama Sri Paus waktu itu, yang diwawancarai oleh Pak Jaya Suprana. Nah, wawancara itu menyangkut kunjungan Sri Paus ke Jakarta. Isinya mengenai bagaimana kehidupan Sri Paus Fransiskus. Apa pelajaran kita sebagai umat Buddha yang kita bisa ambil dari wawancara itu? Ternyata Sri Paus menurut sang kardinal merupakan salah satu tokoh Katolik yang terkemuka di dunia. Beliau terkemuka di dunia bukan berarti semua karirnya mulus-mulus saja. Nah, menurut Romo Kardinal ini, Sri Paus ini bahkan pernah diberhentikan atau dipecat dari komunitasnya, dari serikat Jesuit. Itu yang kalau saya tidak salah tangkap. Jadi kehidupan ini begitu normal, begitu up and down, itu biasa aja. Ini penting untuk kita sebagai umat Buddha. Tokoh sebesar ini pun pernah mengalami kejadian-kejadian biasa seperti kita. Tapi beliau tidak putus asa. Itu yang luar biasa. Sang kardinal juga menyampaikan, salah satu sikap dasar dari Sri Paus ialah, menurut itu bahasanya compassion. Compassion menurut terjemahannya Romo Kardinal artinya bela rasa. Nah, kalau itu yang kita gunakan sebagai dasar kehidupan kita, di agama Buddha, kita mengenal Brahma Wihara. Metta, kasih sayang. Lalu karuna. Nah, karuna ini kepedulian. Peduli kita kepada mereka yang menderita. Peduli kita kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, ini yang disebut Romo Kardinal sebagai bela rasa. Di samping itu, kita juga punya UPK, mudita. UPK adalah keseimbangan batin. Keseimbangan batin, di mana kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita harus objektif artinya. Nah, tidak bisa semua itu menjadi blur aja. Tidak jelas hitam putihnya. Oh, nggak bisa gitu. Justru misalnya sikap kita. Sewaktu terjadi kasus Walubi, kita kan dengan tegas berada di pihak Sukong. Berada di pihak yang kemudian ternyata benar. Sukong sudah memperingati kita, sudah keluar bintang 1, sudah pemerintahan sudah tidak langsung terlalu lama lagi, dan kita sebagai budayana jangan ikut-ikutan politik, dan itu benar. Nah, jadi UPK adalah sikap kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak boleh umat Buddha itu kemudian, ya pokoknya apa yang baik buat gua aja dah, buat saya aja dah. Nah, itu tidak bisa. Harus ada ketegasan di situ. Nah, kita
rasa syukur, rasa berterima kasih, itu juga penting. Coba bayangin misalnya orang pulang dari baksos, lalu dia merasa berbahagia. Kita juga mestinya turut berbahagia, memberi selamat kepada yang bersangkutan. Selamat ya sudah melaksanakan kegiatan sosial, baksos. Tapi ada juga orang yang begini, merasa, baru baksos begitu aja udah kayak terbang ke langit. Tapi giliran kita sendiri tidak pernah melaksanakan baksos. Bahkan dalam percakapan, kita sering mendengar, kalau dia jahat dengan saya bisa lebih jahat dari dia. Saya pernah bertanya, kalau dia baik sama lu bisa lebih baik nggak dari dia? Dia diam. Kok jahatnya aja bisa lebih? Baiknya lu nggak bisa. Nah, jadi keempat Brahma Wihara ini penting mewarnai atau kita sikapi atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Sri Paus menurut Romo Kardinal menerapkan sifat compassion itu. Kata-katanya saya masih sangat ingat. Romo Kardinal bicara begini, 1% harga saham dunia jatuh di Wall Street, entah di mana-mana, di tempat-tempat perdagangan saham terkemuka di dunia, di London misalnya, di Tokyo misalnya. Wah, seluruh dunia ribut. Tapi satu kapal yang berisi beratus-ratus nyawa tenggelam di Lampedusa dekat Italia itu, tak ada seorang yang ngomong. Tak ada berita di dunia. Tak ada yang memberi perhatian. Begitu banyak orang mati. Mereka diam. Nah, apa yang dilakukan Sri Paus? Dia gunakan kapal tenggelam itu, bangkai kapal itu, digunakan sebagai altar untuk mempersembahkan doa kepada mereka yang meninggal. Itu kan luar biasa. Perhatian dan cinta kasih Sri Paus. Padahal para pengungsi ini kan datang untuk menyerbu ke daratan Eropa yang dilarang atau ditentang oleh negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang berkuasa di Eropa Barat. Mereka nggak mau nampungin pengungsi-pengungsi yang nggak jelas ini. Nah, tapi sikap Sri Paus berbeda. Nah, ini yang kita sering tidak mendengar atau pura-pura lupa. Misalnya apa yang kejadian waktu perang Vietnam. Bikutik mengorbankan dirinya, membakar dirinya, sampai beliau jatuh. Dia duduk bermeditasi dan membiarkan seluruh tubuhnya dijilati api sampai tentu saja beliau meninggal. Lalu ada yang bilang, itu bunuh diri bukan? Kok agama Buddha membolehkan bunuh diri? Oh no. Tanpa action bikutik ini, persoalan kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat tidak akan terungkap. Tapi karena dia pemenang perang, tidak ada yang berani menindaknya. Bagaimana rakyat Vietnam mati berjuta-juta orang karena adanya racun oranye. Nah, itu yang diprotes oleh Bandetik. Tahu nggak perasaannya Bandetik? Beliau ingin menyampaikan kepada seluruh dunia betapa jahatnya pemerintah Amerika Serikat terhadap rakyat Vietnam. Nah, tanpa action itu, tentu perhatian dunia tidak akan tertuju ke Vietnam. Tapi action itu dikenang di seluruh dunia. Action itu berlangsung tahun 70-an.
Tapi sampai saat ini, apa yang dilakukan Bante Tik tetap menjadi tetap menjadi kenangan, tetap bergaung di seluruh dunia. Mari kita sebagai umat Buddha meneladani berbagai tokoh yang tadi saya ceritakan di atas. Semoga membawa inspirasi untuk kehidupan Anda. Demikian dari saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.